dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Hari ini kita kembali berjumpa dengan Bunda Leli pada video pembelajaran IPA kelas 7 materi besaran dan satuan. Jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang besaran pokok, maka hari ini kita akan mempelajari tentang besaran turunan. Kira-kira bagaimana cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan besaran turunan? Mari kita simak video ini sampai selesai. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan tentang besaran turunan, kita akan mereview materi besaran dan satuan yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Ini adalah materi kelas 7, bab 1 pada pelajaran IPA. Are you ready to study? Yes. Tahukah kalian bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur? Jadi, semua yang dapat diukur kita sebut sebagai besaran ya. Nah, besaran ini terdiri dari beberapa macam. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Jadi nanti satuan ini akan bergandengan dengan besaran yang telah kita ukur. Contohnya adalah besaran waktu memiliki satuan second, jam, menit, bulan, tahun, atau abad. Wah, ternyata besaran waktu memiliki banyak satuan ya. Kira-kira satuan yang diakui secara internasional satuan mana nih? Ayo anak-anak, kalian masih ingat nggak bahwa besaran memiliki dua jenis? Yang pertama, besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Jika besaran pokok memiliki 7 jenis, maka besaran turunan memiliki jumlah yang sangat banyak. Berikut ini adalah tabel besaran-besaran pokok. Masih ingat nggak ya cara menghafalnya? Ini dia nih cara menghafalnya. Kita gunakan jembatan keledai, waktu intan, jumpa suhu. Coba kita ulangi lagi. Waktu intan, jumpa suhu, yang merupakan kepanjangan dari waktu, intensitas cahaya, jumlah zat, massa, panjang, arus, dan suhu. Pada tabel berikut ini, kalian bisa memperhatikan nama besaran, satuan, serta lambang satuan pada masing-masing besaran pokok. Lalu, apa yang dimaksud dengan besaran turunan ya? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikutnya, kita akan membahas satu persatu tentang besaran turunan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar dari sebuah ruangan kelas. Dari gambar ini, kita bisa mencari beberapa rumus untuk besaran turunan. Yang pertama adalah luas ruangan. Kita ketahui bahwa luas ruangan ini berbentuk persegi. Maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar. Karena ukuran panjang dan lebarnya sama, maka berarti panjang dikali panjang, yang merupakan besaran pokok panjang. Nah, dalam sistem internasional, panjang diukur dengan satuan meter. Maka luas ruangan menurut sistem internasional memiliki satuan meter kuadrat atau meter dikali meter. Selanjutnya, berdasarkan gambar di samping, kita juga bisa menghitung satu lagi rumus dari besaran turunan. Ya, benar sekali. Kita bisa menghitung volume dari ruang kelas tersebut. Seperti kita ketahui, volumenya bisa dicari dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga dalam sistem internasional kita bisa mencari satuannya meter
pangkat 3 atau meter dikali meter dikali meter dikali meter. Lalu, dapatkah kalian memikirkan apa sih salah satu keuntungan kita belajar besaran dan satuan? Nah, untuk memperjelasnya, coba kita perhatikan sebuah kasus berikut ini. Misalnya, kamu akan membeli minuman segar untuk persiapan piknik. Di sebuah toko, kamu menemukan 2 cara yang mungkin untuk membeli minuman segar, yaitu 1 botol besar berisi 2 liter dengan harga 10.000, 2 liter dengan harga 10.000, atau 6 kaleng berisi 250 ml dengan harga 2.000 tiap kalengnya, atau 6 kaleng berisi 250 ml dengan harga 2.000 tiap kalengnya. Kira-kira cara termurah untuk membeli minuman merupakan cara yang mana ya? Mari kita pecahkan kasus ini bersama-sama. Untuk kasus minuman dengan kemasan botol berisi 2 liter dengan harga 10.000, maka berarti harga per liternya adalah 10.000 per 2, yaitu 5.000. Ini cukup mudah bukan? Nah, untuk mencari kemasan kalengnya, karena 1 kaleng berisi 1/4 liter, berarti kita butuh 4 kaleng untuk menjadi 1 liter. Hal ini berarti 4 dikali harga per kalengnya 2.000 sama dengan 8.000. Nah, ternyata kita sudah mendapatkan selisih harga antara kedua jenis minuman ini ya. Gitulah salah satu keuntungan kita mempelajari besaran turunan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsentrasi larutan. Misalnya, ketika kita akan membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air, kemudian kita cicipi. Jika kurang manis, kita dapat menambahkan gula lagi. Semakin banyak gula yang ditambahkan, semakin manis rasa larutan itu bukan? Selain rasa manis yang bersifat kualitatif, maksudnya hasil dari indera pengecap, ternyata ada besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan, yang disimbolkan dengan K. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Contohnya, K sama dengan massa terlarut dibagi volume terlarut. K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Baiklah anak-anak, biar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini ya. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, kita tentukan yang diketahui dahulu. Yang diketahui adalah massa terlarut, yaitu 20 gram. Volume pelarut, yaitu 2 liter. Ditanya, apa masalahnya? Kita akan menentukan konsentrasi larutan. Caranya, dengan memasukkan persamaan K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Ya, kita masukkan 20 gram per 2 liter. Hasilnya adalah 10 gram per liter. Berikut ini telah dirangkum dalam sebuah tabel besaran turunan yang dapat kalian pelajari ketika menduduki kelas 7 SMP. Sedangkan materi dengan tingkat yang lebih tinggi akan kalian pelajari di kelas 10. Selamat belajar ya.